Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podfiners yang bahagia, kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Suhaidi, host Podfin, podcast Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNISIA). Podfiners, saya kedatangan tamu yang luar biasa, ada dua orang. Yang pertama adalah Profesor Greg Barton, saya kira sudah terkenal di Indonesia. Dulu adalah sangat dekat dengan Gus Dur dan juga penulis biografi Gus Dur, profesor di Deakin University, tetapi sekarang sedang mendirikan universitas baru di Bandung. Itu adalah kerjasama antara Deakin University dengan Lancaster University di Inggris. Nah, jadi beliau sekarang beberapa bulan terakhir ini ada di Bandung dan sedang men-set up sebuah perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah Pak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, atau sering juga dipanggil Pak Ulil, Gus Ulil. Nah, sekarang ini sebagai Islam Nusantara tentu kita perlu ikut berpikir. Sekarang ini sedang terjadi peperangan antara Israel dan Iran, dan Podfiners sudah saya kira masing-masing bisa menganalisa apa sebabnya, bagaimana, dan seterusnya. Dan sebelumnya ada perang antara kelompok di Gaza dengan Israel juga, di mana Israel melakukan genocide menurut opini dunia terhadap penduduk Gaza atau penduduk Palestina di Gaza. Nah, kita akan mencoba berkontribusi sedikit lah ya tentang perang ini, bukan untuk menganalisis secara dalam, tapi untuk pertama mungkin memetakan dulu apa sebab-sebabnya dan kira-kira apa masalahnya, kemudian mengusulkan beberapa jalan keluar mungkin, bagaimana sebaiknya supaya perang ini kalau bisa dihentikan, kalau tidak bisa tidak eskalasinya tidak lebih luas gitu. Nah, Pak Greg ini juga adalah seorang ahli terorisme, meneliti di berbagai belahan dunia dan juga menulis di berbagai banyak jurnal dan buku. Pak Greg, selamat datang di Podfin. Ya. Terima kasih banyak. Saya sekali. Ya. Nah, Pak Greg, mungkin Pak Greg bisa sedikit memetakan ya, di samping kemarin serangan Israel terhadap Gaza dan mengorbankan banyak sekali manusia, kemudian dia mendahului menyerang Iran sehingga memancing Iran untuk untuk membalas. Dan sepertinya opini dunia sekarang ini sedikit lebih berpihak kepada Iran, termasuk orang-orang Eropa ya. Menurut Pak Greg bagaimana? Terima kasih, saya senang sekali ikut pada podcast baru ini. Ini merupakan salah satu kehormatan. Ya, kalau bicarakan memahami secara meta yang terjadi antara Israel dan Iran, kita harus memahami bahwa sejak revolusi yang disebut Iranian Revolution tahun 1979 itu, yang dibajak oleh Islamic Revolutionary Guards Corps, ya dari awal merupakan revolusi tahap Shah, tapi dibajak oleh pihak ekstremis. Dan pihak ekstremis itu sampai sekarang mengendalikan segalanya, ekonomi, militer, dan segalanya di Iran. Mereka pakai alasan bahwa mau tidak mau mereka harus musuhan sama Israel, baik Israel maupun Amerika. Memang pakai retorika yang hiperbolik, death to America, death to Israel. Tapi di Israel sendiri mereka memang percaya bahwa ini merupakan ancaman eksistensial. Nah, biasanya kalau terorisme bukan ancaman eksistensial, itu merupakan gangguan, bisa ada puluhan korban, mungkin ada ratusan korban, tapi tidak eksistensial. Tetapi pihak Israel bilang eksistensial karena percaya bahwa Iran ada program mengadakan senjata nuklir. Nah, senjata nuklir memang merupakan ancaman eksistensial karena kalau ada beberapa rudal yang pakai warhead nuklir itu sampai ke Tel Aviv, ya tidak semua orang yang tewas, tapi bisa ada
Besar ya. ya jumlahnya. ratus ribuan orang yang tewas dan ya sangat mengerikan ya. Dan sampai sekarang belum terjadi. Sejak Hiroshima dan Nagasaki tidak ada lagi yang bom gitu. Jadi mungkin ada banyak orang di Israel yang secara jujur percaya pada itu. Termasuk juga Perdana Menteri Bibi Netanyahu yang sudah puluhan tahun sangat mau ada counter strike, serangan terhadap Iran yang bisa menghentikan atau sedikitnya bisa bikin lebih pelan program nuklir itu. Tetapi Netanyahu itu juga seorang aktor yang sangat licik di dunia politik, sangat pintar tapi cara yang licik dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Dan sekarang ada koalisi yang sangat ekstrim, dan dari partai yang ekstrim itu, yang ekstrim dari segi Koalisi politik ya. koalisi politik di Knesset, di parlemennya, mereka percaya bahwa mau tidak mau harus mengalahkan rejim di Tehran. Masalahnya tidak terlalu gampang. Dulu Iran punya strategi ada defensive barrier, memakai proxy actor, memakai Houthi di Yemen, memakai Hamas di Gaza Strip, memakai Hezbollah di Lebanon, ada juga milisi di Syria, di Iraq. Sekarang Hamas hampir tidak ada lagi. Memang masih ada unsur-unsur yang mengganggu rakyat di Gaza, tapi sudah dikalahkan. Hezbollah masih ada, tapi dalam posisi yang sangat lemah. Houthi masih bermain, tapi memang terbatas juga. Di Suria sudah ada perubahan rejim. Di Irak posisi milisi sangat lemah. Jadi Iran pada saat ini tidak ada lagi punya protective barrier. Jadi dulu percaya dengan ancaman dari Hezbollah terhadap Israel, perang tidak akan masuk ke dalam Iran. Tapi perang sudah sampai ke dalam Iran. Sekarang, Dan sudah jelas bahwa pihak Intel Israel, Mossad, luar biasa pintar dalam tugas trade seperti kemarin ya waktu. Jadi ada banyak di dalam Tehran, di dalam Iran, di dalam rejim pun yang mendukung, sehingga ada banyak kekalahan Intel, sehingga pesawat tempur Israel bisa masuk ke airspace Iran tanpa ada oposisi. Anti-aircraft system sudah diblokir, dan juga mereka mentarget sekian banyak pemimpin Iran, sehingga posisi Iran pada saat ini untuk sementara sedikitnya dalam posisi yang sangat lemah. Jadi pasti Netanyahu percaya bahwa dia dalam posisi yang paling. Tapi apakah Netanyahu tidak punya perhitungan bahwa ketika mereka menyerang itu akan menumbuhkan simpati, seperti juga pada Palestina yang kemudian menumbuhkan simpati kemerdekaan Palestina? Ya, ada beberapa faktor yang baru ya. Dulu ada cenderungan di negara Barat untuk mendukung Israel, karena katanya mau tidak mau itu Israel kan demokrasi dan segalanya. Memang secara teknis masih benar, tapi sekarang orang lagi kecewa sama Israel. Sudah kelihatan bahwa Israel tidak memperhatikan asas hak asasi manusia, tidak mengikuti international law. Dan yang terjadi di Gaza mulai dengan serangan teror dari Hamas, tapi respons yang dengan sengaja dipancing oleh pihak Hamas itu, respons dari Israel memang keterlaluan. Dan bukan keterlaluan selama 1 minggu, 1 bulan, sekarang sudah 20 bulan. Ada ethnic cleansing, ada indiscriminate attack, dan dulu ada debate apa ini sebenarnya merupakan genocide atau tidak. Sekarang para ahli genocide bilang ini memang sebenarnya genocide. Jadi dulu Israel punya modal moral di seluruh dunia yang cukup tinggi. Sekarang hampir hapus ya. Pak Ulil, sebenarnya melihat secara kritis baik kepada Hamas maupun Iran, sama-sama ingin menghilangkan
Yahudi dan Israel. Tetapi di Israel sendiri juga punya pandangan ingin menghilangkan Hamas dan katakanlah Iran, Syiah Iran itu. Ini sebenarnya bagaimana cara pandang dua yang saling menafikan tapi juga ingin saling membunuh gitu. Jadi pertama saya melihat bahwa tindakan-tindakan Israel sekarang ini, terutama di bawah Netanyahu, sebetulnya menunjukkan bahwa Israel dari awal itu memiliki mindset yang sama dengan Hamas. Iya. Sama-sama Itu ya. mereka tidak bisa mentolerir keberadaan yang lain. Yang lain. Iya. Jadi sebetulnya wacana tentang solusi dua negara dari awal itu tidak dipercayai baik oleh pihak Hamas maupun oleh pihak Israel, terutama pihak Israel yang seperti Netanyahu ini. Dan karena sekarang Netanyahu berkuasa, dia sekarang mengeksekusi pandangan politiknya ini dengan ingin menghapuskan sama sekali bangsa Palestina dari muka bumi. Jadi sebetulnya Hamas dan Netanyahu dan Israel, karena Netanyahu ini kita nggak bisa mengatakan hanya Netanyahu. Sebagian besar orang Israel itu memberikan dukungan kepada Netanyahu. Jadi bagi saya ya kita bisa mengatakan bahwa bangsa Israel atau warga negara Israel sekarang ini komplisit, ikut terlibat di dalam ethnic cleansing, dalam genosida sekarang ini. Jadi buat saya sama-sama. Jadi kalau selama ini pihak Israel selalu berargumen bahwa Hamas itu tidak mau bertetangga dengan Yahudi di Israel, itu tidak benar. Yahudi juga sama. Sama. Iya. Bahkan kalangan Yahudi yang ultra ortodoks, mereka itu jauh lebih ekstrim lagi. Pandangan mereka adalah wilayah Israel yang disebut dengan Israel Raya sesuai dengan Bible ya, dalam Alkitab itu from river to river. Dari sungai ke sungai, sungai Yordan ke sungai Nil. Dan itu dikatakan kembali dalam video yang saya tonton hari ini, dikatakan oleh seorang mantan wali kota perempuan ini, wali kota di Israel, wali kota Kaduma kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa wilayah Israel adalah wilayah biblical. Dan wilayah biblical Disimbolkan dalam ini ya, bendera dan iya, jadi wilayah biblical, wilayah sesuai dengan Alkitab adalah dari sungai Yordan ke sungai Nil. Jadi wilayah Israel yang sesungguhnya yaitu. Jadi itu nanti akan menghilangkan banyak negara itu. Ya, Palestina sudah pasti, sebagian Lebanon, Syria, sebagian Mesir, sebagian Irak, dan sebagian Iran. Jadi ya, menurut saya memang ini bermasalah. Karena memang di dalam kalangan Yahudi sendiri itu ada visi yang ultra ortodoks seperti ini. Di kalangan Hamas juga sama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semata-mata Hamas karena selama ini di dalam diskursus atau percakapan media sosial di Barat selalu orang-orang yang mendukung Palestina dipojokkan dengan Hamas, dengan isu Hamas. Jadi menurut saya itu ya sama-sama dua-duanya juga tidak setuju dengan two-state solution. Jangan hanya menyasar atau hanya mengkritik Hamas saja. jadi di situ ada semacam doktrin primitif gitu ya. Jadi mereka tidak dua-duanya ini tidak taat pada doktrin PBB misalnya tentang nation state gitu. Jadi maka kalau kita lihat dua-duanya ini cepat atau lambat pasti akan perang gitu. Itu akan perang. Nah, yang lain adalah begini Pak Soendi. Menurut saya perang Iran Israel ini sebetulnya adalah kalau disederhanakan ya, intinya adalah satu sebetulnya. Menurut saya ini Amerika dan proksinya yaitu Israel itu tidak mentolerir negara di kawasan Timur Tengah yang tidak mendukung Amerika dan Israel. Jadi kalau ada negara yang membangkang, kalau ada
ada recalcitrant state, Ya. negara yang membangkang di kawasan ini, itu akan dihukum itu. Nah, Amerika melalui Israel sudah berhasil menghancurkan, dan melalui proksi-proksi yang lain, negara-negara teluk misalnya. Seperti Irak, Saddam Hussein. Dan Enggak, yang terakhir adalah Syria. Oh ya, sudah. Ya. Syria itu kasus yang menarik. Syria adalah contoh bagaimana Amerika dan Israel tidak menginginkan ada negara yang menentang. Nah, halangan terakhir yang paling besar adalah Iran. Ya. Karena Iran sejak tadi itu dikatakan Pak Greg, sejak revolusi Iran tahun 79, semuanya adalah death for Amerika. Dan Amerika tidak akan membiarkan itu. Ada unsur-unsur lain, tapi saya kira unsurnya itu. Jadi intinya adalah Amerika dan Israel kepingin menjadikan seluruh wilayah Timur Tengah itu wilayah yang a docile region, yaitu wilayah yang taat, yang lembek, yang Bisa disetir oleh Amerika dan Israel, karena kalau ada yang menentang ya itu mengganggu kepentingan Amerika dan Israel. Menurut saya intinya itu saja. Ada pandangan ya, saya kira ada pandangan juga bahwa negara paling demokratis di kawasan Timur Tengah ya, apa itu? Adalah Israel ya, karena lainnya itu berupa kerajaan. Kalaupun presiden Mesir itu kan juga sama, dan ada presiden yang turun-temurun gitu. Nah, untuk mencari solusi itu, bagaimana agar di Timur Tengah itu saling menghormati, itu seperti apa Pak? Agar perang ini bisa diselesaikan dengan membangun demokrasi gitu. Iya, ya. Kalau kita bicarakan demokrasi bisa macam-macam. Ya. Ada demokrasi dari segi ada proses pemilu dan segalanya. Tapi itu prosedur demokrasi. Demokrasi yang sederhana. Secara teknis memang demokrasi, tapi ada banyak hal yang lain. Menurut beberapa analisa ada negara yang free, ada negara yang partially free, ada negara yang failing, ada negara yang tidak free, sama juga demokrasi. Jadi misalnya Malaysia punya demokrasi, tapi kurang lengkap ya. Tidak substantif. Ya, kalau di Singapura ada pemilu, tapi tidak mungkin pihak oposisi akan menang. Tetapi ada good governance, jadi agak rumit. Nah, kalau di Israel memang ada harapan sejak dulu bahwa ini merupakan negara yang aman buat orang Yahudi sejak trauma Holocaust. Sekaligus juga merupakan demokrasi, tapi bukan demokrasi aja, liberal demokrasi. Demokrasi yang mendukung prinsip-prinsip yang paling tinggi demokrasi. Nah, hari ini Israel tetap merupakan salah satu demokrasi, tapi bukan lagi liberal demokrasi. Ada sistem apartheid dalam mana Israel yang latar belakang Arab di dalam Israel, ya mereka tidak punya hak yang sama dengan yang Yahudi di Israel. Kalau Palestina di West Bank memang posisi yang sangat sulit lagi dan makin lama makin buruk, dan di Gaza hak asasi manusia tidak diakui atau tidak dipertahankan sama sekali. Dan Jadi, secara konstitusi memang Israel mendeklarasikan sebagai negara Yahudi. ya, Israel merupakan negara untuk umat Yahudi, tetapi juga mau mengklaim tetap merupakan liberal demokrasi. Jadi sekarang masih ada di dalam Israel pemain politik dan partai politik yang mendukung two-state solution, yang menghormati hak asasi manusia orang Palestina. Misalnya mantan Perdana Menteri Ehud Olmert kerjasama dengan teman-teman dari umat Palestina untuk mencari solusi. Masih ada orang, tapi dulu posisi mereka dalam posisi mayoritas. Pada waktu ada Yitzhak Rabin atau Ehud Barak. Ehud pernah jadi Perdana Menteri kan? Ya, memang keduanya dari Partai Buruh. Tapi sekarang posisi Partai Buruh sangat lemah, dan yang mendukung two-state solution merupakan minoritas. Nah, menurut polling kebanyakan warga negara Israel dari umat Yahudi itu mendukung kebijakan sekarang. Tapi bisa berubah juga. Maksud saya begini.
di Israel dan juga di Gaza West Bank ada 7 juta orang Palestina rata-rata. Ada juga 3 juta orang Yahudi. Nah, 4 juta orang itu tidak akan kemana-mana. Mungkin 100,000 akan keluar. Sekarang sudah ada brain drain dari Israel karena orang Yahudi yang lebih muda tidak percaya lagi, jadi melarikan diri. Tetapi rata-rata 14 juta orang itu 7 juta Palestina 3 juta akan tinggal di akan tetap ke sana. Ya, mereka- Jadi harus cari solusi. Ya, Dan kalau kita bicarakan two-state solution, orang bilang ya sudah tidak mungkin lagi. Tapi tidak ada opsi yang lain yang lebih karena lebih baik. dua-duanya native tadi ya. Nah, masih ada harapan walaupun posisi pemain politik di Israel yang mendukung two-state solution kayak Ehud Olmert itu dalam posisi yang sangat lemah, minoritas, masa depan bisa berubah lagi. Ya kalau kita pasrah aja dan serahkan harapan, ya kan tidak mungkin mencari solusi. Mulai dengan yang merupakan krisis memang di Gaza, tapi juga ada krisis di West Bank. Pak Greg, Afrika Selatan itu kan pernah sangat parah itunya kebijakan Ya, apartheid. ya apartheid ya. Mungkinkah Israel keluar dari apartheid itu sehingga mungkin ada pelunakan terhadap negara-negara Arab ininya, kan salah satu kebencian timbul karena ada apartheid itu. Gimana? Mungkin nggak terjadi? Memang tidak mungkin. Dulu Israel bermusuhan sama Mesir sama Jordan. Ya. Sampai sekarang masih ada hubungan yang baik antara Mesir dan Jordan. Dan keamanan Israel itu sangat tergantung pada hubungan yang baik dengan tetangga itu. Pada waktu Begin dan Sadat bikin persetujuan, dikira tidak mungkin, tapi yang dikira tidak mungkin menjadi realitas. Jadi masih ada harapan karena tidak ada solusi yang lain. Pauline, ini kan dua-duanya itu bersandar pada agama ini, menjadikan agama sebagai doktrin dan ideologi baik Israel maupun Iran ya. Ini apakah mungkin gerakan-gerakan agama ikut serta dalam mengusahakan terjadinya dialog atau cari solusi gitu, agama-agama? Saya nggak tahu jawabannya Pak Suhaidi, apakah agama bisa memberikan solusi dalam konflik ini. Tapi menurut saya konflik ini kadang-kadang perlu juga dilihat dari sudut pandang yang yang realistik ya. Jadi di dalam hubungan antar negara itu, jika ada kekuatan-kekuatan yang berimbang dan kekuatan-kekuatan yang berimbang ini cukup banyak, maka itu menjamin adanya relatif stabilitas. Begitu ada negara yang terlalu dominan di dalam suatu wilayah, itu akan menimbulkan ketidakstabilan. Contoh yang bagus adalah India dan Pakistan. Lepas dari apakah ada ketegangan antara Pakistan dengan India selama ini, termasuk yang terakhir adu jet antara Pakistan dengan India, dan soal Kashmir misalnya, tetapi relatif ada keseimbangan antara dua negara ini. Kenapa? Karena dua negara ini negara yang berseteru, tapi dua-duanya berimbang karena dua-duanya punya senjata nuklir. Ini pandangan yang realistis ya. Nah, ada seorang profesor Amerika namanya Profesor Marsheimer ya. Dalam wawancaranya berkali-kali dia mengatakan, dan saya kira perlu dipertimbangkan ini, dia mengatakan bahwa Israel itu saat memiliki nuklir, dan itu dimiliki secara sembunyi-sembunyi dan sampai sekarang tidak pernah diakui. Ya, itu artinya melanggar juga sebenarnya. Iya, jadi nggak pernah. Israel sampai sekarang tidak pernah mengakui secara terbuka bahwa dia punya senjata nuklir. Nah, ketika Israel memiliki senjata nuklir, itu men-trigger
mendorong negara-negara di sekitarnya untuk mempunyai juga senjata nuklir. Kalau seandainya Israel tidak punya senjata nuklir, saya bisa agak sedikit memastikan, mungkin tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar Iran tidak akan membangun senjata nuklir. Jadi sebetulnya motif Iran membangun senjata nuklir karena dia tahu dari sejak tahun 60-an Israel sudah mengembangkan senjata nuklir. Nah, jadi kalau menurut teori yang realis ini, pandangan yang realis ini, ya Timur Tengah akan selalu instabil, akan selalu tidak stabil karena ada satu kekuatan tunggal yang punya senjata nuklir. Dan itu membuat seluruh negara-negara di sekitar Timur Tengah juga merasa tidak nyaman. Israel merasa tidak aman, tetapi tetangga-tetangganya juga merasa tidak aman. Jadi menurut saya susah mengharapkan adanya stabilitas di wilayah ini kecuali ada perimbangan kekuatan. Dan itu sebenarnya dari sisi itu Iran kalau dibolehkan punya senjata nuklir menjadi perimbangan. Nah, kalau menurut teori Profesor Marsheimer ini, kalau Iran punya senjata nuklir, itu wilayah lebih stabil. Karena Israel tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena seperti sekarang ini. Jadi kenapa Israel sekarang ini melakukan tindakan semena-mena? Karena dia tahu tidak ada kekuatan apapun di wilayah ini yang bisa menandingi dia. Jadi kalau nggak pakai teori hubungan internasional yang standar ya, unipolarity itu memang ya berbahaya. Nah, di Timur Tengah sekarang ini kita menyaksikan semacam unipolarity ini. Ada satu kekuatan tunggal yang terlalu dominan dan kekuatan-kekuatan lain yang melawan itu ditaklukkan seperti Syria, Hezbollah, kemudian Houthi ya di Yaman dan sekarang Iran ya. Nah, nanti kalau Iran itu pun ditaklukkan berhasil, ini kan, perkembangan perang Iran-Israel sekarang ini adalah sudah bukan lagi wacananya, tidak sekedar menghancurkan senjata nuklirnya Iran, sudah mulai muncul rumor di bawah tanah bahwa ini mengarah kepada regime change, yaitu akan mendongkrak kekuasaan mullah di Teheran, diganti dengan ada yang mengatakan figur anak pertamanya Muhammad Reza Pahlavi, yaitu Reza Pahlavi sekarang ini yang tinggal di Amerika, dan dia namanya disebut-sebut di dalam percakapan sekarang ini bahwa dia sekarang mulai muncul di media sosial, bikin pernyataan ini itu kritik terhadap masa lalu. Iya. Ya, jadi kalau Iran misalnya berhasil ditaklukkan, menurut saya justru lebih instabil karena mengingatkan Iran pada masa Shah Reza Pahlavi dulu, yang ya kita tahu Muhammad Reza Pahlavi itu kekuasaannya meninggalkan trauma yang mendalam. Meskipun sekarang kekuasaan mullah ini problematis ya, tetapi warga Iran juga tahu bahwa mereka ini ketika hidup di zaman Reza Pahlavi dulu itu juga traumatis karena kejam sekali gitu. Dan kalau kita membaca sistem politik yang ada sekarang ini di Iran, posisi mullah itu sangat kuat ya dalam politik, ekonomi dan lain-lain ya. Sehingga tidak mudah untuk mengganti rejim center. Ya, tapi kalaupun diganti berhasil, Iran sekarang ini berubah rezimnya karena serangan Israel ini, dan diganti dengan rezim ya seperti kemarin Afghanistan di bawah Muhammad Karzai. Tidak akan lama. Tidak akan stabil dan tidak akan lama. Saya jamin tidak akan lama. Pak Greg, ini refleksi terakhir Pak Greg. Ini kan sebenarnya permainan tidak hanya dua negara, ada Amerika, China, Rusia dan lain-lain. Itu seperti apa sebenarnya kemungkinan mendorong ke arah perdamaian? Biasanya kalau kita bicarakan geopolitik memang ada faktor yang garis besar ya. Tapi pada saat ini ada faktor yang sangat pribadi. Ada satu orang manusia yang bukan manusia biasa, Donald Trump, yang kayak anak kecil yang manja, pikirannya tiba-tiba sangat labil dipengaruhi, mungkin bisa dipengaruhi oleh Netanyahu, mungkin oleh base maganya yang tidak mau ada perang, atau mungkin oleh para hawk yang neokon yang mau.
Itu kan bahaya bangetnya. Nah, secara teknis orang presiden harus minta izin dari Kongres, tapi Kongres sekarang sudah parah. Kongres dikuasai oleh Partai Iya, Republik. iya. Dan seperti Gus Ulil menjelaskan tadi, dari pihak rejim Islamic Revolutionary Guards Corps di Tehran, mereka memikirkan, saya secara pribadi saya tidak yakin bahwa mereka betul-betul mau senjata nuklir dulu karena masih ada harapan ada jalan keluar. Tapi pada saat ini mereka menghadapi pilihan mau kemana. Jalan buntu. Ya, coba lihat nasibnya Muammar Gaddafi. Dulu ada senjata nuklir, diserahkan, sekarang tidak ada lagi. Tapi di Korea Utara ada Kim Jong-il, lagi sekarang Kim Jong-un. Mereka punya senjata nuklir, dibiar aja, tidak ada orang yang mau mengganggunya. Jadi pasti di Tehran ada yang berpikir, ya lebih baik buru-buru sedikitnya dapat beberapa senjata nuklir. Itu merupakan buffer, itu merupakan cara mencari jaminan bahwa tidak akan diganggu lagi. Tapi di lain pihak, di sebelah Israel itu, mereka tahu untuk mencegah program nuklir, harus ada serangan pada gua yang sangat dalam di dalam gunungnya, dan mereka tidak punya senjata yang cocok. Harus pakai pesawat B-2 dengan bom yang sangat besar yang 30,000 pound. Hanya senjata itu yang bisa menembus. Yang program yang dalam gua yang sangat dalam. Kecuali Israel punya senjata yang lain, itu tactical nuklir. Ini merupakan spekulasi karena memang tidak jelas. Tapi kalau pakai senjata nuklir yang tactical, ya memang itu mungkin mampu secara teknis, tapi bahaya sekali. Kan itu merupakan pertama kali sejak Nagasaki dan Hiroshima ada negara yang pakai senjata nuklir. Jadi itu merupakan godaan untuk Netanyahu. Dari keduanya lebih baik kalau Amerika pakai senjata konvensional, tapi berisiko juga karena walaupun ada serangan memakai B-2 dan segalanya, belum pasti 100% akan diselesaikan program nuklir. Dan yang di pihak rejim akan merasa mau tidak mau harus buru-buru mengadakan bom nuklir karena tidak ada lainnya untuk menjamin keamanan. Ya, susah sekali. Gus Ulil, saya dalam salah satu pidatonya, Gus Yahya bilang sebenarnya dalam konteks luas, tapi dia menyebut bahwa baik Iran maupun Israel itu adalah manusia. Jadi kita mesti melihat secara proporsional, tidak hanya melihat dari statistik lalu kita marah kepada ini. Memang Israel itu jahat sekali, tapi yang menjadi korban itu manusia. Begitu juga kan. Bagaimana ini kita bisa memunculkan ini sehingga menjadi concern banyak orang? Saya setuju ya. Bagaimanapun korban perang itu bukan robot, mesin atau gedung ya. Dan bukan statistik juga. Bukan angka, tetapi manusia yang punya darah, punya daging ya. Dan saya kira meskipun mungkin undangan ini akan kontroversial itu saja, tidak oleh siapa. Tapi saya kira masalah kemanusiaan itu perlu menjadi perhatian. Jadi bagi saya tidak ada solusi lain kecuali kita memanggil semua aktor-aktor yang sedang berperang ini untuk menghentikan perang, melakukan deeskalasi, dan kembali ke meja perundingan. Tidak ada yang lebih baik daripada diplomasi. Perang tidak akan menyelesaikan masalah. Siapapun yang menang ya. Siapapun yang menang, karena ini menyangkut. Ini sebetulnya kalaupun selesai perang ini, dua belah pihak akan mengalami korban yang luar biasa. Jadi ini salah satu karakter dari senjata modern adalah kekuatan destruksinya yang luar biasa. Tanpa disentuh, tanpa face to face. Apalagi sekarang dengan senjata drone, dengan tombol, dengan kekuatan GPS dan seterusnya, mereka bisa melakukan kerusakan yang dahsyat sekali di negeri lain. Jadi menurut saya karakter dari senjata modern yang destruktif secara massal seperti ini
itu menjadikan kita seharusnya ya hati-hati ketika memutuskan untuk perang. Iya, iya. Jadi saya berharap Presiden Trump tidak memutuskan untuk ikut perang. Minimal kalau Amerika tidak ikut, kemudian Prancis dan Inggris dan Jerman tidak mengirimkan pesawat ke ke Israel, kemudian Cina juga tidak mengirimkan pasokan senjata ke Iran, juga Rusia dan Korea Utara, perang di kawasan ini bisa dilokalisir. Hanya berdua lah kira-kira. Ya biarkan mereka ini, ya memang pada faktanya sekarang ini mereka sedang berperang. Tapi kalau perang ini kemudian melibatkan aktor-aktor di luar kawasan, terutama negara-negara besar, ini akan terjadi kehancuran massal. Saya kira ini menyedihkan sekali. Komentar Pak Greg soal kemanusiaan tadi, Pak. Ya, kita harus tetap ingat bahwa di Iran yang ada 92 juta orang, kebanyakan benci terhadap rejim, dan yang tidak benci pun tetap manusia. Mereka menjadi korban dari rejim, sekarang menjadi korban dari Israel. Di Israel juga, baik orang Palestina maupun orang Yahudi, walaupun menurut polling ada orang yang setuju dengan pendekatan yang kejam, mereka tetap manusia dan masih ada harapan untuk masa depan bisa hidup secara damai sesama manusia. Ya, kalau kita membaca di Quran cerita-cerita tentang yang jadi korban di Iran sangat mengharukan, atau sama juga kalau di Gaza atau West Bank, tidak ada harapan untuk cara yang begitu. Kita harus mencari jalan keluar, dan kalau kita bicarakan diplomasi, ya pada saat ini merasa sia-sia. Diplomasi mau bisa apa, ya kan sekian lama tidak ada hasilnya. Tetapi itu satu-satu jalannya. Kita harus mencari solusi. Dulu di Afrika Selatan munculnya Nelson Mandela, seorang pemimpin yang luar biasa. Masih ada harapan di Israel, di Palestina, di Iran akan muncul. Iran memang sulit untuk pihak oposisi, tapi di Israel sama Palestina ada harapan bisa muncul pemimpin pada masa depan. Sudah ada beberapa nama yang disebut yang punya kemungkinan, tapi orang yang luar biasa sebagai pemimpin yang inspirasional kayak Nelson Mandela. Masih ditunggu ya? Ya, masih ditunggu. Terima kasih Pak Greg dan Gus Ulil. Ini sangat mengasihkan karena isu ini masih hangat dan masih berlangsung. Podfeeder yang bahagia dan sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini untuk kali ini. Saya Ahmad Suhaidi, host Podfin Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa share, komen, dan subscribe supaya kita lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.